Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Holly. Teman-teman bisa panggil saya Kak Holly. Saya adalah tutor kimia di Katalis Ganesha. Kali ini saya akan membahas tentang stoikiometri bagian hitungan kimia. Apa saja yang akan dibahas? Kita akan bahas konsep dasar terlebih dahulu. Kemudian kita akan bahas soal yang memiliki level berbeda. Yang pertama ada tugas sekolah, kedua ujian nasional atau ujian sekolah, dan terakhir ada UTBK atau ujian mandiri. Yuk kita mulai saja. Untuk konsep dasarnya, stoikiometri dibagi menjadi 4 sub. Pertama ada konsep mol, hukum dasar kimia, rumusan kadar, dan terakhir ada hitungan kimia. Pasti masih ingat apa itu mol. Mol umumnya diperoleh dari gram dibagi dengan mR, atau jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro besar 6 kali 10 pangkat 23, atau pada saat kondisi STP, volume dibagi dengan 22,4. Itu untuk konsep mol yang sederhana. Kemudian dalam hukum dasar kimia itu dibagi menjadi beberapa hukum, mulai dari pelahan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, persamaan gaya rusak, hukum Avogadro, hukum Gaspel. Kemudian untuk rumus dan kadar itu dibagi menjadi beberapa bagian seperti rumus empiris, rumus molekul. Sedangkan kadar itu berkaitan dengan kemurnian suatu zat atau kadar dari suatu atom dalam suatu senyawa. Kemudian untuk hitungan kimia yang akan kita bahas kali ini itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada persamaan reaksi kimia berkaitan dengan reaksi kimia di mana ada reaksi dan produk. Kemudian penyetaraan reaksi kimia di mana kita harus menyetarakan koefisien yang ada di reaksi dan koefisien yang ada di produk harus sama. Kedua ada perbandingan mol dan koefisien dalam reaksi kimia, yaitu bagaimana kita bisa menentukan mol dari perbandingan koefisien dari suatu persamaan reaksi kimia. Dan terakhir kita dapat menentukan mol, massa, volume, dan dari reaksi dan produk menggunakan konsep mol yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, untuk soal nomor 1 ini, levelnya setara dengan tugas sekolah, kita cek yuk. Ada suatu reaksi kimia di mana reaksi A dan B menghasilkan produk C, di mana A memiliki koefisiennya 2 dan B1, sedangkan produk C memiliki koefisien 3. Nah, kalau dilihat dari perbandingan koefisiennya, artinya A itu memiliki 2 mol, B 1 mol, dan C 3 mol. Kemudian dalam soal, pertanyaannya adalah jika senyawa A memiliki 5 mol, maka berapa jumlah mol B yang diperlukan dan jumlah mol C yang dihasilkan. Bagaimana cara mengerjakannya? Mudah sekali teman-teman, dimana kita tulis dulu reaksinya, yaitu 2A ditambah dengan B menjadi 3C. Jika A itu 5 mol, maka B jelas 1/2 dari 5, yaitu 2,5, dan untuk C 3/1 kali 2,5, yaitu 7,5 mol. Mudah kan teman-teman? Oke, selanjutnya ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini levelnya setara dengan ujian nasional atau ujian akhir sekolah teman-teman. Nah, nomor 2 ini ada suatu reaksi pengurahan amonia di mana amonia atau NH3 itu terurai menjadi nitrogen dan hidrogen. Reaksi ini belum setara, maka tugas pertama kita adalah menyetarakannya. Yuk kita setarakan terlebih dahulu. Ada NH3 terurai menjadi N2 dan H2. Sama, lihat dulu nitrogennya, di kiri ada 1, di kanan ada 2, maka tinggal yang di kiri dikali 2. Nah, sudah setara kan? Kemudian kita lihat hidrogennya, di kiri ada 6, total 2 kali 3 dapat 6, sedangkan di kanan ada 2. Nah, untuk mendapatkan koefisiennya cukup yang besar dibagi dengan yang kecil, yaitu 6 dibagi 2, ya itu 3. Ini sekarang udah setara teman-teman. Kemudian setelah itu kita cari dulu MR-nya masing-masing teman-teman. MR untuk NH3 itu totalnya 17 ya, 14 tambah 3 17. Untuk N2 nitrogen itu 14 kali 2 28 MR-nya. Kemudian untuk hidrogen jelas MR-nya hanya 2 gitu. Nah, lihat pertanyaannya, di mana massa NH3 yang terdapat adalah 11 gram, hanya berapa massa N2 dan H2 yang dihasilkan. Setelah mendapatkan MR-nya masing-masing, maka kita bisa hitung molnya masing-masing terlebih dahulu. Kita cari dulu mol NH3, kemudian dengan perbandingan koefisien, maka kita akan dapat mol N2 dan H2. Yuk kita mulai aja. Kita ulang lagi reaksinya. 2NH3 menjadi N2 ditambah dengan 3H2, di mana
massa NH3 17 gram dibagi dengan MR-nya 17 akan menghasilkan 1 mol. Dari perbandingan koefisien maka kita akan peroleh mol nitrogen itu sebesar 0,5 mol. Kemudian untuk hidrogennya yaitu 1,5 mol ya, karena koefisiennya 3 dibagi 1, 3 dikali 0,5, 1,5. Nah, setelah molnya dapat, maka kita akan hitung massa nitrogennya. Mudah sekali untuk mencari massa itu tinggal mol kali dengan MR-nya. MR nitrogen tadi kita peroleh senilai 28 dikali 0,5 dapat 14 gram. Sedangkan massa hidrogen itu 1,5 dikali dengan 2. Nah, itu 3 gram. Begitu teman-teman. Udah kan? Oke, ini soal terakhir teman-teman, soal level UTBK. Model soalnya cukup kompleks, melibatkan beberapa konsep. Untuk soal nomor 3 ini, ada suatu reaksi pembakaran sempurna gas metana CH4 bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Ingat, reaksi ini belum setara, maka kita startkan terlebih dahulu. Tekan dulu yuk, CH4 tambah dengan O2 jadi CO2 dan H2O. C-nya sama-sama 1, kemudian hidrogennya di kiri ada 4, di kanan berdua, maka kita sarakan hidrogen yang ada di kanan menjadi 4, yaitu dengan dikali 2 saja. Oksigennya di kanan total ada 4, di kiri berdua, maka tinggal dikali 2. Nah, ini udah setara. Kemudian teman-teman cari molnya untuk CH4 dan O2, dimana CH4 MR-nya adalah 16, 32 dibagi 16 sama dengan 2 mol. Kemudian O2 64 dibagi dengan 32 sama ke 2 mol. Setelah ada peroleh mol untuk CH4 dan O2, makanya akan berlaku ya reaksi siapa yang mirip reaksi pembatas. Meskipun terlihat molnya sama, tapi koefisiennya berbeda. Maka caranya adalah seperti berikut. CH4 ditambah dengan 2O2 menjadi O2 ditambah dengan 2H2O ya. Mula-mula CH4 adalah 2 mol, O2 pun sama 2 mol. 2 bagi 1, 2. 2 bagi 2, 1. Oh, ternyata oksigen itu mol paling kecil ya, maka oksigen ini adalah reaksi pembatas di mana dia akan habis bereaksi. Sedangkan CH4 yang bereaksi yaitu 2 bagi 2, 1 kali 1, 2 mol dibagi dengan koefisien oksigennya 2, jadi 2 bagi 2 itu 1 dikali dengan koefisien CH4 1 ya, jadi dia 1 mol, maka sisanya adalah 1 mol. Bagaimana untuk CO2 dan H2O? Nah, kita fokus saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa volume H2O. Maka pertama kita cari dulu mol H2O. Perbandingan antara H2O dengan O2 yaitu sama-sama 2:2. Oh, berarti mol yang bereaksi sama dengan mol O2 yaitu sebanyak 2 mol. Maka akan diperoleh produknya H2O sebanyak 2 mol. Kemudian ada keterangan sebanyak 28 gram O2 memiliki volume 11 liter. Kata kuncinya adalah pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti ini adalah hukum Avogadro ya. Bagaimana hukum itu? Seperti ini simpelnya teman-teman, yaitu mol dari N2 dibagi dengan volume N2 sama dengan mol H2O dibagi dengan volume H2O. Nah, pertanyaan adalah volume H2O ya, maka volume ini naik ke atas. Untuk H2O volume N2 nya pun naik ke atas, jadi mol H2O tadi dapat juga 2 mol ya, 2 mol dikali dengan 11 liter dibagi dengan mol N2 yaitu 28 gram ya, dibagi dengan 28. Nah, ini dapat molnya, maka akan diperoleh sebanyak 22 liter untuk volume H2O. Begitu teman-teman, udah ya. Oke. Nah, itu teman-teman semua materi tentang stoikiometri bagian hitungan kimia. Gambarannya seperti itu. Masih banyak kok tipe soal yang lebih menarik buat teman-teman. Untuk itu, teman-teman tetap semangat ya belajarnya. Tetap merasa haus dan lapar untuk belajar. Sukses untuk teman-teman semua. Kami tunggu ya di Katalis Ganesha.